Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Aisyah Isnatul Maulida dari Prodi Sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran BIPA. Yang pertama, poin pertama adalah apa manfaat mengajar BIPA? Manfaat mengajar BIPA terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan komunikasi lintas budaya. Yang mana pengajar BIPA akan terbiasa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan penutur asing, sehingga kemampuan untuk memahami perbedaan lintas budaya, cara berkomunikasi, dan perspektif global akan semakin berkembang. Yang kedua adalah mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia. Pengajar BIPA memiliki peran yang cukup besar dalam promosi budaya dan bahasa Indonesia. Karena dengan mengajar BIPA, pengajar pengajar dapat memperkenalkan bahasa Indonesia, budaya, dan nilai-nilai lokal kepada pelajar internasional. Yang ketiga adalah membuka peluang karir internasional. Pengalaman mengajar BIPA dapat menjadi portofolio internasional yang mana dapat membuka kesempatan untuk bergabung dalam lembaga pendidikan atau program-program di luar negeri. Selanjutnya yang kedua adalah apa yang bisa disiapkan untuk menjadi pengajar BIPA. Dalam menjadi pengajar BIPA diperlukan beberapa persiapan yang baik dan benar dan juga matang. Poin yang pertama adalah penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa? Karena pengajar BIPA diharuskan menguasai struktur bahasa, kosakata, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga bisa menjadi contoh yang tepat bagi pelajar asing. Yang kedua, pemahaman budaya Indonesia. Dalam mengajar BIPA, diperlukan pemahaman mengenai nilai-nilai, kebiasaan, dan norma-norma masyarakat Indonesia, sehingga dapat membantu pelajar asing untuk berkomunikasi dengan sopan dan sesuai situasi. Yang ketiga adalah kemampuan menghadapi perbedaan budaya. Sebagai pengajar BIPA, diperlukan untuk kesensitifan terhadap budaya asing sehingga dapat menyesuaikan cara mengajar dengan budaya siswa-siswa. Yang keempat adalah kemampuan pedagogis. Ini adalah kemampuan untuk menyiapkan strategi belajar, metode penyampaian materi, dan cara-cara mengajar yang sederhana dan mudah dipahami sehingga siswa atau pelajar asing akan dapat dengan mudah memahami materi. Yang kelima adalah persiapan materi dan media ajar. Sebagai pengajar BIPA eh, diharuskan untuk menjadi pengajar yang inovatif sehingga dapat mempersiapkan modul, permainan, kemudian media-media interaktif yang dapat membantu materi pembelajaran menjadi lebih mudah dan nyaman untuk dilakukan. Selanjutnya adalah bagaimana norma pedagogis berperan dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama, norma pedagogis berperan dalam pengarahan sikap terhadap siswa asing antara pengajar dan siswa asing, di mana norma ini menjaga sang pengajar BIPA untuk bersikap sopan, santun, dan menjaga norma-norma budaya sehingga em, siswa atau pelajar dapat merasa aman dan nyaman ketika belajar. Selanjutnya, norma pedagogis juga berperan dalam penyampaian materi. Norma ini berfungsi sebagai pedoman atau pegangan dari pengajar BIPA dalam menyusun pembelajaran materi. Dalam konteks BIPA ini, norma ini berperan sebagai eh, pedoman yang mana materi pembelajaran diharuskan sebagai pembelajaran yang jelas,
perlahan dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh penutur asing. Yang terakhir adalah pemetaan BIPA. Pemetaan BIPA dibagi menjadi 6 level. Yang pertama ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Di mana 6 level ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah A1 dan A2. Di tingkatan ini adalah tingkatan dasar atau tingkatan paling pemula untuk pembelajaran BIPA. Yang kedua, tingkatan kedua adalah tingkatan menengah yang diperuntukkan untuk level B1 dan B2. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan mahir atau tingkatan tinggi, yaitu berisi di level C1 dan C2. Untuk level yang saya kuasai sendiri adalah level A1 dan A2, di mana di sini adalah tingkatan dasar. Pada level ini eh, pembelajaran difokuskan mengenai pembelajaran paling sederhana, yaitu pengenalan kosakata, perkenalan angka, waktu, kata ganti, penggunaan subjek, predikat, dan objek, dan lain-lain. Sehingga tujuannya dapat membuat pelajar atau penutur asing dapat mengucapkan kalimat-kalimat singkat, mengungkapkan hal-hal sederhana, dan mengikuti instruksi-instruksi iringan dalam bahasa Indonesia. Dengan penguasaan materi ini, pelajar dapat membangun fondasi yang kuat sebelum naik ke level selanjutnya. Itu saja penjelasan mengenai pembelajaran BIPA kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.